Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Triwira Daud. Namanya Tri itu ada 3. Kita akan sama-sama belajar tentang 3 perwira Daud. Mereka ini bertiga adalah jenderal-jenderalnya Daud yang luar biasa. Tidak ada di antara pahlawan-pahlawan Daud yang melebihi 3 perwira ini. Selalu Alkitab katakan ketika muncul kalimat Triwira Daud, di belakangnya pasti ada kata berikutnya, tidak ada yang menyamai mereka, tidak ada yang bisa melebihi mereka. Memang mereka adalah orang-orang yang hebat. Kita akan baca ayatnya, nanti multimedia menyediakan ayatnya dalam 2 Samuel pasal 23. Saudara, kita akan baca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan berganti-gantian, cukup panjang ayatnya saudara ya. Saya akan membaca di ayat yang ke-8 gitu ya. Lalu saudara teruskan ayat 9, lalu 19-nya sama-sama kita baca. Sekali lagi, cukup panjang ayatnya. Saya berharap dengan kisah rentetan ayat-ayat yang kita baca, tujuan saya supaya Anda memahami dengan baik siapa 3 perwira Daud yang hebat, yang luar biasa. Dan kenapa mereka menjadi orang yang terhebat di antara semua daftar mentereng para perwira pahlawannya Daud. Nanti kita ketemu dari pembacaan ayat-ayat yang ada. Ikuti pembacaannya ya. Nikmati pembacaan ayat firman Allah. Kalau tidak selesai di sesi perjumpaan kita pagi ini, berarti saya lanjutkan untuk besok. Karena kita bicara tentang 3 perwira. 3 orang hebatnya Daud saudara ya. Ayat 8 saya baca begini kata firman Allah dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9 teruskan saudara. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10 ya. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah dia sama anak Ageg, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ladang kacang tanah, kacang merah. Ia dapat mempertahankannya dengan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. 13 teruskan saudara. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14 ya. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ayat 15 terus lanjut saudara. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16 ya. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin dekat Bethlehem tadi. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya.
melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. 17. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ayat 18 saudara ya. Abisai adik Yoab anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ayat 19, mari sama-sama kita membacanya 2, 3. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Dari ayat yang barusan kita baca dalam 2 Samuel 23, mulai ayat ke-8 sampai 19, bahkan turun ke bawah, saudara ya, kita menemukan, kita mendapatkan, saudara, isi dari cerita ini menceritakan tentang daftar para pahlawan Daud. Anda lihat di screen itu ya. Ada 2 macam rupanya pahlawan Daud. Yang pertama golongan ini, 30 pahlawan Daud. Itu orang-orang hebat. 30 pahlawan Daud itu orang-orang ternama, jagoan mereka, jago perang, jago membunuh orang. Mereka berlari, mereka menaklukkan kota demi kota. Ya, mereka memenangkan pertempuran. Bahkan ada seorang, saya terkesan dari 30 pahlawan Daud, ada yang namanya Benaya bin Yehoyada. Dia pernah membunuh, mengalahkan pahlawan besarnya 2 orang pahlawan Moab. Bahkan Benaya bin Yehoyada, saya terkesan gini, ada seekor singa di sebuah lubang. Benaya ini masuk dalam lubang itu, lubang singa itu. Dia bergelut, dia berkelahi sama singa dan dia menang. Singa dia kalahkan. Ini bukan Simpson loh. Tapi Benaya bin Yehoyada salah satu dari 30 pahlawan Daud. 30 pahlawan Daud ini orang-orang hebat, orang-orang ternama yang selalu mengikuti Daud dalam peperangan. Mereka sudah menaklukkan daerah demi daerah. Mereka menang dalam pertempuran, menaklukkan kota-kota yang ada. Lari mereka hebat, mengayunkan tombak, memainkan pedang. Orangnya hebat lah begitu. Orang-orang ternama di antara bangsa Israel. Tetapi ternyata di antara 30 pahlawan Daud, itu pemimpin mereka, jenderalnya pangkat lebih tinggi, lebih cakap, lebih hebat, lebih jago perang, lebih banyak menaklukkan kota, lebih banyak menaklukkan musuh. Itu ada 3 jenderalnya Daud yang namanya Triwira. 3 perwiranya Daud. Isbaal, Eliasar yang kedua, yang ketiga Sama, S-A-M-A, orang Agi. Isbaal, Eliasar, Sama. 3 triwira Daud yang luar biasa. Dan yang saya mau sampaikan sama saudara, kenapa 3 triwira Daud ini tidak ada orang bisa menyamai. 30 pahlawan Daud yang hebat pun tidak bisa sebanding, tidak bisa menyamai mereka. Bagaimana caranya 3 orang ini bisa mendapat kedudukan yang tertinggi, menjadi terhebat? Tentu lewat proses. Kalau Anda di dunia ini ingin mencapai kedudukan yang tinggi, Anda ingin hidup ini maksimal. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan maksimal, yang kita alami hasilnya maksimal, keuntungannya maksimal. Peperangan pun yang kita perangi, yang kita gumulkan, kemenangannya maksimal, berkatnya maksimal. Maksimal. 3 triwira ini maksimal yang mereka kerjakan. Rahasianya di mana? Coba Anda lihat gambar berikutnya. Bagaimana sih caranya? Apa sih yang mereka buat? Apa yang mereka kerjakan? Sehingga 3 perwira Daud menjadi orang yang hebat, yang ternama, melebihi 30 pahlawan Daud. Kalau Anda lihat tulisan saya di gambar ini, Triwira Daud atau 3 perwira Daud itu melakukan sesuatu yang menjamah hatinya Tuhan. Itu memang sudah gaya hidupnya mereka, memang gitulah orangnya. Pantesan jabatannya tinggi, pantesan hebat mereka.
Tidak ada yang menyamai, semua yang dikerjakan itu maksimal dan luar biasa. Karena memang mereka orangnya maksimal gitu. Apa yang mereka kerjakan itu sampai menyentuh hatinya Tuhan. Jamah hatinya Tuhan, getarkan hatinya Tuhan. Bahkan menjamah hati rajanya, itulah Daud. Apa sih yang mereka kerjakan? Apa yang membuat mereka hebat? Yang mereka kerjakan. Kalau Anda baca dalam 2 Samuel pasal 23, tadi pun kita sudah baca. Ayat 15 atau 14 sampai 17, atau saya baca 15 sampai 17 saja ya. Perhatikan ini kalimat. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi pada waktu itu kan tentara Filistin dengan jumlah yang begitu banyak sudah dekat. Mereka di daerah Bethlehem berkemah. Daud tahu musuh banyak sudah dekat. Daud pun sudah siap perang, sudah siap perintahkan, serbu, kalahkan, duduki kalahkan itu orang Filistin. Sudah. Tapi rupanya saat itu di ayat 13-14 kita ketemu tadi kita baca. Daud ini seperti rapat, kalau zaman sekarang kira-kira ada meeting gitu ya. Raja ngajak pertemuan para pahlawan, 30 pahlawan perangnya. Sama 3 jenderal perwira ini, mereka pertemuan atur strategi perang. Ya, dan tentunya belum ada AC, panas. Ada dikatakan di dalam gunung semacam gua. Gua yang tertutup, keringatan kali saudara ya. Lagi cuaca panas seperti ini ya. Musim-musim hujan antara panas sama hujan, cuaca panas begitu saudara ya. Apa yang terjadi? Daud tiba-tiba seperti mendesah. Tiba-tiba dalam suasana yang panas dalam gua itu timbul keinginan. Sebuah keinginan yang sebetulnya apa ya? Bukan perintah gitu ya. Dia ngomong ini bukan sebuah perintah. Hanya tercetus satu keinginan desaan di hati. Bukan sesuatu yang apa ya, terpenting dan utama gitu enggak. Saya baca ulang deh ayat 15. Lagi rapat, lagi suasana panas, lagi kasih atur strategi. Mungkin rapatnya 1 jam lebih gitu ya. Atau 2 jam lama atur strategi perang. Menaklukkan musuh orang Filistin yang dekat Bethlehem. Lalu timbullah kata Alkitab keinginan pada Daud. Timbul keinginan cetusan mendadak. Ada rasa pengen. Pengen apa? Pengen minum. Minumnya dari apa? Perhatikan. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya, omongannya pelan tapi semua dengar dalam gua. Semacam desahan, bukan teriakan perintah keras, kasih komando, bukan. Ya, desahan suara sebuah keinginan bagaimana sih gitu ya. Kayak ngomong sendiri dia gitu. Sekiranya ya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem, pasti segar itu ya, yang ada dekat pintu gerbang. Lalu rupanya dengar semua. Saya yakin 30 pahlawan Daud yang gagah perkasa juga dengar. Tapi ini kan desahan. Kalau seandainya itu perintah, 30 pahlawan Daud siap Tuan Raja laksanakan perintah. Kalau itu perintah, ayo kita serbu, ayo kita duduki, siap kami berangkat. Nggak ada yang nolak. Tapi ini cuma sebuah cetusan yang mendadak. Sebuah rasa ingin dari Daud minum air dari perigi Bethlehem. Mata air di Bethlehem, di sumur situ. Aduh pasti seger ya. Siapa yang kasih aku air ya? Aduh pengen minum air ya. Semua dengar. 30 pahlawan Daud cuma dengar dan diam saja. Tapi 3 perwira Daud tidak. Mereka itu orang yang cinta sama Daud. Mereka membangun hubungan sama Daud bukan 1 bulan, 2 bulan, sudah berpuluh-puluh tahun. Mereka sudah tahu siapa raja mereka. Mereka sudah ikut Raja Daud, sudah begitu lama ngerti karakternya Daud. Dan mereka ini orang yang cinta sama rajanya. Makanya muncul kalimat ini. Lalu ayat 16 dikatakan ketiga pahlawan itu, triwira itu menerobos. Lihat. Perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Padahal banyak orang Filistin loh. Itu pasti bunuh orang Filistin tuh. 3 orang ini menghadapi ratusan ribuan tentara Filistin. Mengangkatnya ya dan membawanya pada Daud. Itu air diangkat di dalam perigi tadi. Mungkin semacam bawa kayak timba. Tetapi Daud tidak mau meminumnya. Kenapa Daud gak meminum?
melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan. Terharu saya baca ini sebetulnya ya, karena saya ngerti cerita ini. Saya paham cerita ini betul gitu ya. Jadi saya terharu bacanya, mau nangis rasanya. Daud gak mau minum dari perbuatan dilakukan sama 3 perwiranya. Jauhlah, kata Daud, daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Kenapa Daud gak minum? Tergetar hatinya sama cintanya 3 perwiranya. Terjamah hatinya, tersentuh hatinya sama perbuatan yang dilakukan 3 perwiranya. 30 pahlawan diam saja, memang bukan perintah, maklum. Ini cuma desahan keinginan kok. Tapi 3 perwira ini langsung berangkat ke Bethlehem. Padahal Bethlehem lagi dikuasai pasukan orang Filistin, berkemah di sana, siap perang, siap tempur. Tapi berani ambil resiko, berani bayar harga dengan nyawa demi keinginan tuan rajanya. Raja kita bukan Daud, raja kita di atas segala raja adalah Tuhan Yesus. Kalau saya boleh bilang sama saudara, kalau misalnya saya gitu ya ngomong, ini tapi gak sungguhan ya saya ngomong, jangan serius saudara ya. Ini cuman seandainya, catat ya, seandainya saya lagi begini khotbah, lagi santai ngomong, tiba-tiba aduh siapa ya kira-kira bisa kirim kasih pagi-pagi begini misalnya, tengkleng dari Solo gitu misalnya. Dari gitu Solo, aduh siapa ya, tahu-tahu siang misalnya, saya cuman ngomong saja kan, saya nggak minta kan, cuman desahan keinginan yang tercetus. Tiba-tiba siang orang dari luar kota datang, ini Pak Pendeta, ini yang Pak Pendeta mau, kan bikin kaget. Ternyata orangnya dari jauh, dari Jogja misalnya, jauh-jauh beli ini itu, hati kan terenyuh ya melihat orang seperti itu ya. Orang sampai berbuat seperti itu, otomatis saya sebagai seorang pendeta tersentuh hati saya. Aduh, orang ini kok sampai gitu ya. Saya cuman kasih gambaran sama saudara. Itu yang dilakukan sama 3 perwiranya Daud. Daud gak minta. Daud gak secara khusus, itu bukan sesuatu yang terpenting yang harus dikerjakan. Itu cuman desahan, sebuah cetusan keinginan. Aduh, kalau sekarang minum air dari perigi Bethlehem betapa segarnya ya. Bukan komando loh, ayo kita sergap musuh. Enggak. Tapi 3 perwira ini loh, walaupun cuman cetusan sebuah keinginan Daud, mereka berangkat. Saya sebut kata-kata, saya maafkan, mungkin Anda gak cocok dengan kata-kata ini. Tapi saya mesti katakan apa yang di hati saya. Ini orang kalau gak punya kegilaan cinta sama rajanya, gak mungkin bikin seperti ini. Ini namanya kegilaan cinta kalau Anda tahu. Nekat, mempertaruhkan nyawa. Jarak dari dekat gua Adulam sampai mau ke Bethlehem cukup jauh. Mesti ngangkat pintu gerbang, mesti hadapi tentara Filistin. Resikonya besar, resikonya berat. Tapi mereka mau lakukan. Makanya ini kalau bukan karena pekerjaan di hati, kegilaan cinta, gak mungkin orang bikin seperti ini. Gak mungkin. Itulah yang mereka kerjakan, yang bikin rajanya tersentuh, terjamah hatinya. Ya, tergetar hatinya Daud, sampai Daud gak tega meminum air itu. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban curahan syukur. Saya yakin bukan cuma Daud yang tersentuh, Tuhan pun pasti tersentuh hatinya, tergetar hati cintanya kepada 3 perwira ini. Makanya gak heran Tuhan angkat derajat 3 perwira ini. Tidak ada yang bisa menyamai mereka. Di Alkitab ada banyak gambaran tentang orang-orang yang menyentuh hatinya Tuhan. Saudara, kalau Anda yang Anda lakukan sekecil apapun, itu kalau yang Anda buat, kalau sesuatu yang kita lakukan, itu kalau sampai menggetarkan hatinya Tuhan. Apapun yang Anda lakukan sekecil apapun, itu kalau sampai membuat hati Tuhan terjamah, saya mau kasih tahu, hidupmu gak sama lagi.
Hidupmu akan berubah. Anda akan mengalami satu dimensi keajaiban mujizat Tuhan yang luar biasa. Hanya gara-gara urusan gini loh. Hati Tuhan tersentuh, terjamah, tergetar dengan apa yang Anda buat. Meskipun yang Anda lakukan bagi orang, apa sih itu yang orang itu buat? Bagi orang lain mungkin yang Anda buat untuk Tuhan itu satu kebodohan. Bagi pandangan penilaian orang yang Anda lakukan itu sesuatu yang cemen, sesuatu yang kecil, yang remeh. Tapi Anda tahu, yang penting engkau suka Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau aku kerjakan, aku kerjakan. Yang penting Tuhan tersenyum deh. Yang penting Tuhan tertawa. Yang penting Tuhan senang, aku mau lakukan Tuhan. Kadang-kadang hal yang remeh Tuhan bangunkan tengah malam. Anda gak balik tidur lagi. Anda cuma duduk mungkin 20 menit, 10 menit nyembah Tuhan. Dan itu maunya Tuhan. Tengah malam itu memang Tuhan mau berdua sama saudara. Tuhan mau menikmati penyembahanmu ketika Anda taat. Bagi orang lain, ngapain lu malam-malam bangun? Bagi orang itu perbuatan bodoh. Bagi orang itu sepele, apaan sih itu? Tapi ketika Anda lakukan sekecil apapun yang diremehkan orang. Tapi ketika membuat Tuhan suka, itu membuat Tuhan tersentuh hatinya. Itu membuat hidup Anda gak sama lagi loh. Karena Tuhan disenangkan gitu dengan apa yang Anda lakukan. Di Alkitab banyak contoh seperti itu. Contoh gambar ini Anda lihat. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Maria. Ini Maria, ada banyak guru saya berkata ini Maria Magdalena ini. Mantan pelacur yang pernah dirasuk sama setan itu saudara. Yang Tuhan lepaskan dia. Sama dengan Maria melakukan sesuatu yang menjamah hatinya Tuhan. Kalau kita baca Matius 26 ayat 12 sampai ayat 13. Coba kita lihat sebentar ya, saya baca ya. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan. Di setiap Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini dilakukan oleh Maria akan disebut juga untuk mengingat dia. Perbuatannya diingat sama Tuhan. Tuhan ingat gak pernah lupa perbuatannya. Kenapa? Sebab yang dilakukan oleh Maria itu menjamah, menyentuh hatinya Tuhan. Sampai Tuhan gak pernah lupa. Minyak narwastu yang murni yang harganya 30 keping perak itu. 30 mahal itu sudah ya. Sorry 300 dinar itu ya. Itu upah 1 tahun kerja loh, mahal. Yudas berkata itu pemborosan, itu perbuatan bodoh. Bagi Yudas 300 dinar itu upah 1 tahun kerja. Bagi Yudas ini pemborosan. Tuhan katakan, aku gak selalu bersama-sama dengan kamu. Apa yang dilakukannya ternyata itu yang terbaik. Sama dengan kisah Maria sama Marta. Bagi Marta, yang dilakukan sama Maria yang duduk di kaki Tuhan, itu kebodohan, itu kemalasan. Sampai dia komplain kan sama Yesus. Komplainnya bagaimana Anda tahu? Tuhan suruh dia bantu aku. Seolah-olah perbuatan Maria duduk di kaki Tuhan itu perbuatan yang aduh murahan gitu. Bikin buang-buang waktu, pemborosan waktu. Tapi Anda tahu apa jawaban Tuhan Yesus pada Marta? Marta, Marta, kamu terlalu khawatir dengan banyak perkara. Tahukah kamu Marta? Apa yang dilakukan oleh Maria, dia sudah melakukan yang terbaik, memilih yang terbaik, yang orang gak bisa ambil daripadanya. Itu jawaban Yesus. Bahwa ternyata duduk diam di kaki Tuhan, itu yang terbaik. Marta itu lebih banyak keluar modal. Kerja ini, kerja itu. Kelihatannya orang menilai hebat. Perbuatannya keluar keringat. Woi luar biasa dia. Tapi di mata Tuhan yang luar biasa malah Maria. Yang duduk diam di kaki Tuhan. Persoalannya begini. Yesus gak selalu ada di tengah-tengah keluarga ini. Hari itu dia datang. Maria malah sibuk dengan urusannya. Marta sibuk dengan urusannya. Tapi Maria tidak. Duduk diam di kaki Tuhan. Terus dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Terus dia bersekutu dengan Yesus Tuhannya. Dan itu menyentuh hati Tuhan. Dia telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya ulang. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang Tuhan suka, Tuhan senang. Semuanya jadi gak sama lagi hidup kita. Sama dengan Maria.
Dia menerima yang spesial dari Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya ingin menerima sesuatu yang spesial dari Tuhan, yang Tuhan gak kasih sama orang, Tuhan kasih sama kita. Yang Tuhan tidak buat sama orang, Tuhan buat sama saudara. Anda berharga, Anda jadi spesial di mata Tuhan. Kenapa? Tuhan suka sama saudara, suka dengan apa yang Anda buat. Persis seperti yang Tuhan kehendaki gitu loh. Itu menyentuh hatinya. Coba Anda lihat contoh lagi di sini. Tuhan itu pernah bertemu dengan seorang bernama Daud. Kisah 13 ayat 22. Saya baca ya. Setelah Saul disingkirkan Allah. Setelah disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini Tuhan loh yang ngomong. Aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, untuk bisa menyentuh hati Tuhan, apa yang kita lakukan bisa membuat Tuhan suka hatinya, menggetarkan, menjamah hati Tuhan. Itu tidak tergantung, tidak menunggu kita harus hebat dulu, harus sempurna dulu. Sampai kapan kita bisa sempurna? Enggak tergantung sempurna kita. Pokoknya gini, apapun yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan. Sekecil apapun, enggak nunggu sempurna. Enggak nunggu kita kaya dulu. Enggak nunggu kita jadi orang sukses, baru yang kita lakukan bisa menyentuh hati Tuhan. Enggak seperti itu konsep prinsipal kita. Daud itu enggak sempurna. Dia banyak kekurangan. Dia pernah berzina sama Batseba. Suaminya Batseba, Uria. Dia bunuh dalam satu pembunuhan yang terencana. Anda tahu cerita itu kan? Ini orang yang zina loh. Jatuh dalam dosa zina. Tapi aneh ya. Orang gak sempurna kayak begini. Jatuh dalam perzinahan. Pernah bunuh orang. Tapi Tuhan gak berubah. Setiap kali bertemu sama Daud. Atau bertemu dengan siapapun. Tuhan berkata begini. Aku ini telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Siapa namanya? Daud. Orang mau ngomong apapun, terserah lu ngomong apa. Yang penting aku suka sama Daud. Kata berkenan itu dalam bahasa Ibrani ratsah. Ratsah itu artinya like. Ratsah itu artinya suka. Aku suka sama dia. Aku cinta sama dia. Aku suka sama dia. Aku sayang sama dia. Terserah lu ngomong apa, aku suka sama dia. Kok bisa ya Tuhan suka sama Daud? Kan dia gak sempurna. Daud itu setelah berzina, jatuh dalam perzinahan, ditegur sama Tuhan lewat Nabi Nathan. Ketika ditegur, Daud gak marah loh. Dia gak berkata, tangkap ini Nabi, penjarakan, penggal. Enggak. Dia nangis, dia berkabung, dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Ampuni kesalahanku Tuhan. Dan Daud tidak melakukan dosa kedua kali yang sama dengan dosa yang pertama tadi. Dia gak pernah jatuh di lubang yang sama, jatuh dalam dosa. Bertobat ya bertobat, bukan tomat, bertobat kumat. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Saudara, bikin Tuhan suka. Sekali Tuhan tersentuh, Tuhan suka sama kita. Wow, hidup kita gak sama lagi, hidup kita akan berubah. Anda lihat Daud. Begitu Tuhan berkata, aku suka sama orang ini. Aku berkenan sama orang ini. Dari gembala kambing domba diangkat tinggi hidupnya. Jadi seorang raja. Itu mustahil. Tapi orang ngomong apapun. Tapi dia banyak kekurangan. Aku gak peduli, aku suka sama dia. Yang tahu kan Tuhan. Anda ingat gak cerita kebun anggur? Tuhan pemilik kebun anggur maksud saya. Ada orang kerja jam 6 pagi. Terus jam 9. Jam berapa lagi ya? Jam 12, terus jam 3. Terus ada kerja jam 5. Jam 6 itu berarti hampir 12 jam kerja. Ada yang 9 jam kerja, ada yang 6 jam kerja. Ya. Lalu ada yang 3 jam kerja. Yang terakhir 1 jam kerja. Pada waktu kerja semuanya no problem. Yang 12 jam kerja, 9 jam kerja, 6 jam gak masalah. Kerja semangat semuanya. Yang 1 jam, jam 5 sampai jam 6 semua kerja. Di pemilik Tuhan kebun anggur. No problem, senang semua semangat. Sudah ada perjanjian. Ayo kerja sama aku, baik jam 6 sampai jam 5 tadi. Upahnya 1 dinar, sebutlah 300.000. Melebihi UMR ya. 300.000. Ayo semuanya kerja.
kerja senang. Tapi begitu giliran bayaran, dibayar kasih upah, ribut yang kerja jam 6, ribut komplain yang jam 9, yang jam 12, yang jam 3. Tuhan menipu kami ya, Tuhan tidak adil ya. Kenapa aku tidak adil? Aku tidak ambil keuntungan dari kamu. Dia enak jam 5 sampai jam 6, upahnya 300.000, upahnya 1 dinar. Kami 12 jam, kami 9 jam, kami 3 jam, kami 6 jam. Kok upahnya sama-sama dia, kok dia keenakan? Terserah aku yang bosnya, aku yang tuannya. Tapi kok upahnya banyak Tuhan, aku suka sama dia, kamu mau apa? Sama dengan Tuhan. Orang boleh ngomong apapun, zaman sekarang itu zaman percepatan kalau Anda tahu. Dengarkan saya baik-baik. Zaman sekarang akhir zaman, zaman percepatan, Roh Kudus kuasanya dicurahkan dengan luar biasa. Orang yang tidak dikenal sekarang, orang tidak tahu siapa dia, tiba-tiba muncul jadi orang hebat. Itu zaman sekarang. Dalam dunia gereja, dalam pelayanan pun seperti itu loh. Anda lihat, walaupun saya nggak sebutkan, Anda pun bisa merabakan. Tahu-tahu setelah pandemi muncul gereja, muncul tokoh pendeta yang masih muda-muda. Tahu-tahu begitu orang tidak kenal jadi ternama sekarang. Ini masa percepatan loh. Dan Anda nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, saya udah 50 tahun pelayanan. Sederhana kok kuncinya. Bikin Tuhan suka sama saudara. Begitu Tuhan suka sama saudara, apa yang Tuhan punya, Tuhan kasih sama saudara. Makanya nggak nunggu kita sempurna untuk menyentuh hati Tuhan. Nggak nunggu kita hebat, sukses dulu bisa sukakan hati Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki, bikin Tuhan suka itu saudara. Saya akan bawa saudara pada contoh yang pertama, isi Baal. Kita lihat, kayaknya waktunya nggak nyampe saudara ya. Isi Baal saya tunjukkan sedikit saja, saya lanjutkan untuk besoknya saudara ya, sama saudara. Masih ada 3 nama kan, 1 nama saya terangkan sedikit, saya lanjutkan besok. Triwira yang pertama, perwira namanya adalah isi Baal. Isi Baal artinya adalah Tuhan yang membuat aku bijaksana. Ya, karena Tuhan maka dia menjadi bijaksana. Perhatikan, di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-8 dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8, isi Baal ini ketika dia bertempur dengan tombaknya, dia tikam atau mungkin dia ret gitu saudara. Saya nggak bisa bayangkan ya, bagaimana dia bisa bermain dengan tombaknya. Cerita dulu saya ya, bisa kalahkan sekali pertempuran. Bisa nggak saya dibantu multimedia ayat yang ke-8, 1 Samuel 23 ayat 8 supaya jelas ya. Saya baca ayatnya ulang sekali lagi. Sedikit saya tunjukkan sama saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal orang Hakmoni ya. Kepala Triwira yang paling hebat ya. Ia mengayunkan tombaknya, mengayun jago main tombak. Melawan 800 orang yang tertikam mati. 1 bisa bunuh 800. Dan ada kalimat yang luar biasa menurut saya dalam 1 pertempuran. Kenapa disertakan 1 pertempuran? Sebab kalau 50 kali pertempuran mungkin gak sesuatu yang luar biasa. Apalagi 100 kali pertempuran itu biasa. Tapi isi Baal bisa bunuh kalahkan 800 prajurit musuh orang Filistin. Itu 1 kali pertempuran. Saya nggak tahu berapa jam dia dalam pertempuran itu. Apa 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, saya nggak tahu. Tapi 1 orang isi Baal bisa bunuh. Itu kayaknya dia ayunkan tombaknya, red, 25 mati. 25 musuh, red lagi, 25 mati. Terus. Sampai 800 orang dia bisa tikam mati dengan tombaknya. 1 lawan 800. Berapa jam ya? Kita berdiri 1 jam saja udah capek. Badan kita, pinggang kita 2 jam udah sakit. Ini orang artinya punya daya tahan. Isi Baal punya kekuatan. Dan saya percaya yang namanya daya tahan, yang namanya kekuatan, yang namanya skill. Orang ini bukan Simpson. Catatan pentingnya. Simpson ketika roh Allah menguasai dia tiba-tiba super tenaganya. Jadi kuat. Rantai dia putuskan. Pintu gerbang dia bisa angkat. Iya kan, 1000 orang Filistin dia bisa kalahkan sendirian, 1 lawan 1000 dengan tulang rahang keledai. Itu tiba-tiba kekuatan Roh Kudus datang. Ini isi Baal bukan Simpson Pak.
Lalu pertanyaannya, kok dia bisa kalahkan dalam satu pertempuran lawan 800 orang? Dari mana kekuatannya? Dari berlatih, dari latihan. Latihan itu tidak lepas dari namanya sakit. Sakit loh latihan itu, saudara ya. Latihan ini adalah latihan badan. Dia punya ketekunan berlatih. Dia punya daya tahan kekuatan, punya skill mengayunkan tombak. Itu latihan. Bukan satu malam latihannya. Itu pasti berbulan-bulan. Bahkan mungkin lebih tepat saya katakan, itu mungkin sudah bertahun-tahun dia latihan. Butuh latihan. Saya khotbah pun itu latihan. Di rumah saya belajar. Nggak mungkin saya bisa menjadi pengajar saudara kalau saya nggak latihan. Latihan. Meskipun saya udah biasa khotbah, latihan terus. Ya, worship leader kami di gereja harusnya memang latihan. Walaupun bisa nyanyi mesti latihan. Petinju Mike Tyson aja pada zamannya dia juara. Lalu apakah berarti berlatih? Enggak kan. Pemain musik kalau mau hebat mesti latihan terus. Bukan cuma main, mesti latihan. Tanpa latihan nggak bisa. Orang menyanyi, orang singer tuh mesti latihan. Supaya apa? Maksimal. Tanpa latihan nggak bisa. Dalam kehidupan iman saya potong di sini, sebentar saya terangkan, saya lanjutkan besok. Di dalam Alkitab Tuhan juga ajar kita latihan. Ada satu ayat mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah itu profitable dalam bahasa Inggris. Mendatangkan keuntungan. Ibadah itu keuntungannya lebar, panjang buat masa depan kita. Kalau latihan badani ya ada untungnya sih, profitnya ada. Tapi terbatas hanya sehat di badan, rohani nggak ada. Ya adalah badan jadi sehat. Otomatis lah kalau ada mau sehat latihan badani. Tapi latihan rohani itu penting. Doa puasa itu latihan badani. Latihan doa, latihan ibadah, latihan memberi, latihan menabur, latihan setia, latihan taat pada firman Tuhan dan banyak latihan yang lain. Kalau Anda ingin menang menghadapi 800 musuh. Ini isi Baal 800 musuh dia kalahkan. Saya nggak tahu 800 musuh yang kita harus kalahkan apa. Ada harus punya daya tahan yang strong, yang kuat. Hasil latihan yang tekun. Memang sakit latihan. Tapi hasilnya Anda bisa mengalahkan 800 musuh. Mungkin hutang yang banyak musuh yang pertama. Yang belum terbayar. Apalagi pekerjaan hancur itu musuhnya. Itu PR saudara. Mau menang latihan bersama dengan Tuhan. Ya, iri hati, dendam, itu musuh juga yang Anda mesti kalahkan loh. Kedagingan kita, kejahatan kita, 800 musuh, itu besar musuhnya. Bagaimana bisa mengalahkan? Anda harus bijaksana seperti isi Baal. Latihan secara rohani. Dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Doa saya bagian terakhir saya mau katakan, Anda akan bisa mengalahkan 800 musuh atau musuh besar yang ada yang sampai ini belum kita tuntaskan. Asal begini, kita mau lakukan seperti yang dilakukan oleh isi Baal. Hidup dekat dengan Tuhan. Raja kita bukan Daud, raja kita adalah Yesus. Lakukan sesuatu yang dekat menyentuh hati Tuhan sampai membuat Tuhan suka sama kita. Dan itu butuh latihan. Dan saya percaya dengan Anda bisa menangkap firman Allah ini, Anda hidupnya maksimal, berkemenangan dalam segala hal.